Baik, selamat sore semuanya. Sore Sore, Pak. Pak. Sore, Pak. Sore Pak. Sore. Luar biasa. Mohon maaf sebelumnya saya telat ya untuk membuka sesi perdana supply chain management ini. Jadi saya ucapkan terima kasih juga bagi mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada forum video conference ya, mata kuliah supply chain management. Oke, rekan-rekan, ini saya generate link Zoom untuk 2 kelas ya, paralel, nggak apa-apa. Untuk kelas MJ 101 hadir, Hadir, Pak. Hadir Pak. Hadir. Hadir, dan Pak. MJ 104 hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Oke, berarti 2 kelas supply chain management dengan dosen pengampu saya ya rekan-rekan ya. Jadi salam kenal, saya Wahyu, rekan bisa manggil saya Pak Wahyu gitu ya. Untuk satu semester ke depan kita akan coba gitu ya rekan-rekan berdiskusi baik di forum LMS dan Vicon. Jadi saya sebisa mungkin akan adakan Vicon selama 1 semester ini 7 kali gitu ya. Semoga saya bisa. Oke, suara saya terdengar ya rekan-rekan ya? Dengar Pak, jelas. Jelas, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar. Jadi sekali lagi salam kenal untuk kita semua. Jadi saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sehat untuk kita semua. Di mahasiswa yang saya banggakan ya, calon sarjana manajemen. Jadi saya di sini juga selaku ketua program studi manajemen. Bagi yang belum tahu, jadi saya coba di sesi perdana Vicon ini ingin menyampaikan profil lulusan. Jadi profil lulusan Prodi Manajemen PJJ 1 itu kita merumuskan agar mahasiswa menjadi gitu ya sarjana yang kompeten, expert di bidang manajemen bisnis berbasis teknologi digital. Itu tertuang dalam dokumen akreditasi Unsia, dan alhamdulillah Unsia sudah terakreditasi baik secara BAN PT dan accreditation internasional gitu ya. Kalau rekan-rekan belum tahu bisa cek di website Universitas Siber Asia. Oke, ini MJ 104 mahasiswa baru ya? Betul? Iya, Pak. Betul Pak. Kalau 101 sudah 1 semester, betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, jadi nanti kalau saya bisa Vicon dengan waktu yang baik gitu ya, saya bisa pisahkan ya antara kelas 101 dan 104. Tapi kalau waktunya saya kurang gitu ya, jadi saya gabung saja kelas paralel. Jadi selamat datang di kelas supply chain management. Oke, rekan-rekan. Ini saya ingin kenalan dulu mungkin ya. Ini on cam semuanya luar biasa. Wah, 50 mahasiswa ya. Di sini ada mahasiswa konversi. Saya ingin tahu dulu. Izin ada Pak. Oke, ada ya. Mas siapa? Boleh kenalan? Jimanto Pak. Mas Jimanto di kelas berapa? Jimanto. 104 Pak. Oh ya, jadi saya perlu terangkan dulu ya Mas Jimanto dan kawan-kawan, terutama mahasiswa konversi. Karena ada banyak pertanyaan masuk ke saya. Kenapa kelasnya menyebar Pak Wahyu? Kode kelasnya nggak sama? Ya karena perencanaan studinya tiap semester berbeda gitu dengan mahasiswa reguler. Kalau mahasiswa reguler, overall gitu ya, itu sudah kami paketkan untuk semester 1 dan 2. Tapi kalau untuk konversi ya itu konsekuensinya mata kuliah tersebar, kelasnya tersebar ya Mas Jimanto dan kawan-kawan ya. Jadi nggak apa-apa kalau rekan-rekan nanti misalnya terutama kelas mahasiswa konversi ya yang Vikonnya bentrok gitu ya, Pak Wahyu ternyata ada Vikon dengan dosen lain, kelas lain ya, karena mahasiswa konversi memang tersebar gitu ya mata kuliahnya. Jadi nggak apa-apa. Jadi mahasiswa konversi itu ada yang bisa lulus 2 semester, 3 semester, 4 semester, 5 semester.
Jadi saya sudah memetakan, mendata gitu ya. Ya memang berbeda ya dengan mahasiswa reguler. Jadi kalau mahasiswa reguler ya mulai dulu dari paket semester 1 dan 2. Kalau konversi memang ya sudah tersebar ya. Itu saya perlu sampaikan terlebih dahulu. Oke, rekan-rekan, makasih ya Mas Jimanto. Berarti Mas Jimanto sudah oke. Sudah 2 semester atau baru 1 semester Mas Jimanto? Untuk saat ini baru Pak, semester 1 Pak. Semester 1 ya, oke. Nggak apa-apa, kita coba adakan Vicon. Dengan saya santai saja, rekan-rekan, relax gitu ya. Kita diskusi cair saja. Saya ingin ngobrol masalah mata kuliah ini gitu ya, topik-topik yang memang menarik gitu. Kalau kita bicara supply chain management itu komprehensif gitu rekan-rekan ya. Jadi saya coba carikan waktu yang pas gitu ya, karena rekan-rekan saya pikir yang hadir 50-an luar biasa ya. Jadi next kalau saya adakan Vicon mungkin malam hari, rekan-rekan bisa join juga ya. Kalau sore ya mungkin banyak yang kerja, nggak apa-apa, menyesuaikan saja. Oke, saya langsung mulai saja rekan-rekan ya. Oke, saya ingin bahas dari mana dulu ya? Oke, dari sini dulu deh. Oke, saya sudah share ya e-book yang bisa rekan-rekan akses, betul ya, di LMS. Ini Principles of Supply Chain Management Second Edition. Meskipun berbahasa Inggris gitu ya, tapi ini sebagai rujukan utama lah dalam kita berdiskusi dalam 1 semester ke depan ya untuk mata kuliah ini. Saya pikir buku rujukan dari Richard Cranball gitu ya, dan William Crandall, Charlie Shen, ini cukup bagus, cukup komprehensif, bisa dipelajari. Jadi kalau ada mahasiswa yang belum memahami maksud arti dari chapter di buku Principles of Supply Chain Management ini, rekan-rekan bisa cek saja PowerPoint tiap sesi atau modul ya, atau video pembelajaran. Karena video pembelajaran juga itu tim teaching gitu ya. Saya selaku dosen koordinator, kalau rekan-rekan perhatikan di awal sesi videonya saya, kemudian sesi berikutnya ada Bu Murda ya, selaku tim teaching, selaku tutor, nggak apa-apa. Jadi jangan tertukar dosen selama 1 semester saya gitu ya, cowok bukan cewek gitu ya, karena banyak di LMS yang menyampaikan terima kasih Bu. Nah itu ya, saya rekan-rekan ingin coba luruskan beberapa hal ya. Jadi itu. Oke, kita masuk ya. Saya ingin bahas terminologi dulu secara fundamental mengenai supply chain management. Teori, kemudian saya coba kaitkan dengan implikasi gitu ya, kemudian contoh. Karena kalau kita bicara supply chain management itu topik yang sangat unik gitu ya, sangat bermanfaat bagi kita, karena memang kalau kita lihat salah satu profil lulusan di prodi manajemen yaitu menjadi expertise di bidang SCM, supply chain management. Kalau kita belajar SCM, rekan-rekan, sebenarnya payung pertama, pintu masuk pertama, rekan-rekan harus belajar manajemen operasi dulu. Ya, tapi karena memang kurikulum kita sudah dipertajam sehingga semester 1 langsung rekan-rekan kita pertajam dari sisi capaian pembelajaran lulusan expertise di bidang SCM gitu ya. Saya coba sesuaikan materi yang relevan juga. Jadi ya rekan-rekan bisa pelajari, ini materi yang sangat bagus ya menurut saya. Jadi kombinasi antara pemahaman secara konseptual, fundamental, kemudian secara teori di situ ada, secara kuantitatif, hitung-hitungannya juga ada. Jadi rekan-rekan ini mata kuliah yang komplit, komprehensif gitu ya, membahas seluruh aspek dalam manajemen operasi, manajemen rantai pasok, manajemen logistik, itu sebenarnya satu paket ya. Oke, ini bisa dibaca ya bukunya. Saya coba ingin sampaikan satu hal yang penting ya
di chapter 1 gitu, Evolution of Supply Chains. Oke, kalau kita bicara learning outcomes, capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini, rekan-rekan bisa lihat. Jadi kita ingin tahu nih, define what a supply chain is. Kita ingin tahu apa itu sih supply chain. Yang kedua, discuss the importance of supply chain management SCM. Kita ingin tahu seberapa urgent, seberapa penting ya SCM dalam organisasi terutama. Describe the evolution of supply chains. Bagaimana kita menjelaskan evolusi atau perkembangan supply chain dari masa ke masa, gitu ya. Terus juga ada describe how different government policies affect the supply chain. Bagaimana sih kebijakan regulasi pemerintah dalam mengatur hal ini gitu ya, mempengaruhi supply chain itu sendiri. Kemudian identify the current trends that link supply chain participants. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi tren yang terjadi. Kalau kita lihat rantai pasokan itu kan komprehensif ya. Nanti saya berikan contoh deh rekan-rekan yang lebih clear gitu ya. Saya ingin diskusi dengan rekan-rekan semua juga. Selanjutnya, identify the current development in SCM. Bagaimana mengidentifikasi perkembangan saat ini mengenai rantai pasokan itu sendiri. Kan tadi saya sampaikan, rantai pasokan itu paket lengkap ya. Kita belajar manajemen operasi di dalamnya, logistik, kemudian sebenarnya ada juga belajar mengenai pendistribusian, gudang, gitu ya. Semuanya lengkap di situ. Dan ya itu SCM sendiri, rantai pasok. Kemudian discuss the obstacles to supply chain integration. Jadi bagaimana kita ingin mendiskusikan gitu ya, tantangan-tantangan, hambatan-hambatan dalam integrasi supply chain. Nanti saya jelaskan satu kasus yang rekan mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu gitu. Nanti kita diskusikan ya. Kemudian terakhir, identify companies with successful supply chains. Bagaimana kita bisa mengidentifikasikan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang SCM itu bisa berhasil. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara supply chain, ini kaitannya dengan bagaimana kita itu memberikan service ya ke customer. Jadi, what is important to our customers itu bicara mengenai price, or quality, or fast deliveries, pengiriman yang cepat, atau semuanya satu paket. Nah, itu kita harus pelajari. Terus, which operation should we do ourselves? Bagaimana kita mengoperasikan? Ini kita stand-nya sebagai perusahaan ya. Nah, apakah kita harus membeli? Should we buy or should we outsource? Kita menggunakan vendor gitu, kemitraan, sewa juga di dalamnya ya. Alasannya apa? Banyak nanti kita pelajari dalam satu semester ya mengenai supply chain ini. Terus where should our suppliers be located? Ini penting, bagaimana lokasi dari supplier itu bisa mempengaruhi nilai dari SCM itu sendiri. Kemudian how do we evaluate the effectiveness of our supply chain? Bagaimana kita bisa mengevaluasi efektivitas dari supply chain yang diterapkan oleh perusahaan? Karena memang strategi implementasi supply chain tiap perusahaan itu berbeda. Apalagi yang memang perusahaan memang hanya bergerak di bidang SCM gitu. Kan ada ya. Jadi nanti kita jelaskan ya. Saya coba paparkan contoh yang relevan. What additional question do you think are relevant to SCM? Nah, ini memang banyak kalau kita bicara topik-topik SCM itu banyak hal yang terkait, yang relevan satu hal dengan hal lainnya gitu ya. Tadi kita bicara di situ bagaimana perencanaan, bagaimana kita memilih supplier, menentukan lokasi supplier, terus melakukan deliveries, pengiriman ya, terus bagaimana implementasi gudangan ya, terus memilih raw materials, memilih bahan baku, itu semua satu paket. Oke, itu ya rekan-rekan ya. Oke, saya coba masuk ke sesi 1. Memang materi sesi 1 itu saya ambil dari chapter 1, Principles of
supply chain management tadi. Ini saya sudah translasikan ke dalam bahasa Indonesia, rekan-rekan bisa pelajari. Oke. Di sini di sesi awal sudah tampil ya rekan-rekan ya. PPT saya sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya, Sudah. saya mohon responnya, kita diskusi ya. Ini penting ya, rekan ya. Ini hadir banyak sekali nih, 50. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, di sesi awal ini topik yang akan dipelajari ada 2, rekan-rekan. Konsep manajemen rantai pasok SCM dan contoh rantai pasok. Ini tujuan pembelajaran. Ini diharapkan rekan-rekan semua mampu memahami konsep dari SCM itu sendiri ya, dan contoh rantai pasokan dari sebuah perusahaan. Nah, ini pendahuluan rekan-rekan. Ini adalah sebuah transformasi gitu ya, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, bagaimana organisasi gitu ya bergerak maju. Sudah banyak sekali perkembangan dari sisi teknologis, dari sisi mass production gitu ya. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat ya dari tahun 60, 70 hingga 90. Kita di saat ini memang menggunakan semuanya berbasis digitalisasi gitu ya. Apalagi di tahun 2000 ke atas ya. Bahwa perusahaan itu ya memang semua aktivitasnya sudah terintegrasi dari hulu ke hilir gitu. Dari rekan-rekan menentukan raw material sehingga bagaimana mendistribusikannya barang atau produk tersebut ke tangan konsumer, itu semuanya sudah terintegrasi ya dalam sebuah sistem. Kalau rekan-rekan perhatikan, cukup nanti saya coba praktikan ya bagaimana Zahir itu bisa mempermudah kegiatan perusahaannya. Nanti mungkin saya berikan satu sesi, rekan-rekan bisa juga kita berdiskusi ya. Saya berikan sebuah simulasi bagaimana semua aktivitas perusahaan itu sekarang ini, saat ini sudah terintegrasi dari hulu ke hilir tadi ya. Ini pendahuluannya. Jadi saya coba masuk pada fundamental framework gitu ya, ataupun secara konseptual SCM itu adalah sebuah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir gitu ya. Dan catatannya kalau kita pelajari dari bukunya Chen tadi ya, Fundamentals of Principles Supply Chain Management gitu, dikatakan harus bisa menambah sebuah value added, nilai tambahan. Jadi saya tambahkan di dalam Vicon sore ini garis besarnya, produk sampai ke tangan pemakai akhir konsumen terdelivery gitu ya, sampai gitu, tapi harus ada nilai tambahnya. Itu kuncinya dari supply chain ya. Kemudian rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambang bahan mentah tadi ya, kita bagaimana mendapatkan raw materials, diolah lagi menjadi work in process hingga finish goods. Kalau rekan-rekan belajar pengantar akuntansi 1 gitu ya, bagaimana perusahaan itu punya siklus dari mendapatkan sebuah bahan mentah, mengolah bahan mentah hingga menjadikan bahan mentah itu punya sebuah value added, nilai tambah. Itu prinsip akuntansi ada di situ jelaskan. Itu ya. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambang bahan mentah di bagian hulu sampai ke retailer, toko, hilir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Oke, saya coba masuk pada sebuah contoh ya rekan-rekan ya, biar lebih interaktif diskusinya. Karena 57 orang enak nih kalau kita bisa diskusi ya. Oke, ada yang tahu ini? Sudah tampil ya? Coba bantu saya. Ya, sudah, Pak. Iya, Pak, tahu. Sudah, Pak. Ada yang tahu nggak mixway itu apa? Es krim. Coklat es krim, Pak. Sebuah Es krim, minuman Pak. Dan anak saya itu Pak. dan berbagai ubah gitu, Pak.
Dan yang jual ice cream, makanan, minuman. Oke, mungkin rekan-rekan itu pada tahapan memahami Mixu itu menjual produk food, beverage, and drinks. Itu saja gitu ya. Tapi kalau rekan-rekan perhatikan, Mixu itu tidak sesempit itu. Gitu ya rekan-rekan ya. Mixu, kita lihat bagaimana Mixu itu berevolusi menjadi penguasa pasar supply chain untuk food, beverage, and drinks gitu ya. Di Asia, di Indonesia terutama, kalau rekan-rekan perhatikan cabangnya banyak sekali ya. Nah ini kalau kita lihat, rekan-rekan mungkin mindsetnya hanya memahami gitu ya untuk sekarang ini bahwa Mixu itu cabangnya banyak, Pak Wahyu, berasal dari Tiongkok gitu ya. Terus kemudian murah harganya Pak Wahyu, kemudian secara rasa, kualitas bisa bersaing gitu dengan produk minuman, es krim yang branded gitu ya, yang ada di Indonesia. Tapi tidak sesempit itu rekan-rekan. Perkembangan Mixu di Indonesia ini relatif tiap tahun ya, datanya rekan-rekan bisa cari itu sebagai perusahaan supply chain. Jadi bukan perusahaan yang hanya menjual tadi produk berupa makanan, minuman, dan es krim gitu ya, tidak. Jadi bukan juga sebagai perusahaan yang hanya menjual makanan gitu ya, produk gitu. Tapi ini sebagai perusahaan yang memang ruang lingkupnya sebagai supply chain gitu ya. Rekan-rekan bisa cari itu. Nah ini saya coba pelajari ya rekan-rekan, karena ini materi yang sebenarnya berulang ya, tapi saya coba pelajari data lebih jauh. Yang lalu saya sudah berikan contoh perusahaan lain selain Mixu ya. Untuk semester ini saya coba angkat Mixu ya. Karena kalau rekan-rekan perhatikan di Indonesia perkembangannya, pertumbuhannya untuk sales penjualan dari produk-produk Mixu ini ada ya, setelah COVID hingga tahun ini itu cukup bertumbuh gitu ya, meningkat dari sales ya, penjualan. Nah ini ada kunci penting, tadi saya sampaikan kenapa Mixu itu bisa dikatakan sebagai perusahaan supply chain yang bergerak di bidang rantai pasokan gitu ya, dari hulu ke hilir dia mengatur, mendistribusikan, kemudian mendeliveries produknya gitu ya ke berbagai negara, tidak hanya di Indonesia. Ini luar biasa pangsa pasarnya, segmen pasarnya. Kunci penting Mixu memberikan harga terjangkau, yaitu memiliki rantai distribusi dan supply chain yang kuat. Tadi saya sampaikan ya, orang bisa lihat itu dari mulai analisis, dari manajemennya, logistik, time to market, perencanaan distribusi, pengadaan hingga profit. Lengkap sebagai sebuah SCM companies gitu ya. Nah ini kalau kita lihat dari sisi analisis, Mixu itu melakukan analisis pemilihan bahan bakunya, bahan mentahnya gitu ya. Jadi di beberapa negara cabang Mixu gitu ya, outlet yang dibuka di beberapa negara itu tidak diizinkan untuk memproduksi bahan mentahnya gitu. Misalnya bahan mentah es krim. Tapi Mixu cerdas gitu ya. Dia terhadap mitra atau partnernya di berbagai negara itu harus membeli raw materials bahan mentah langsung ke Mixu itu sendiri. Jadi tidak ada akses sebenarnya ya di banyak outlet di berbagai negara untuk Mixu ini bisa memproduksi sendiri. Jadi analisisnya secara pangsa pasar, secara cost analysis juga sangat kuat ya Mixu. Kemudian dari sisi manajemennya juga kalau kita lihat karena ini perusahaan yang sudah going global gitu ya. Artinya memang pengelolaannya secara internasional managing gitu ya. Bagaimana Mixu dengan banyaknya cabang dari berbagai negara artinya banyak menggunakan gitu ya SDM yang memang sudah diberikan bekal pelatihan itu secara internasional juga.
gitu ya. Nah itu bagus ya perusahaan multinasional ya, perusahaan yang sudah going global gitu. Jadi dia punya sebuah strategi, punya sebuah training, pelatihan gitu ya bagi orang-orangnya, pegawainya itu standarnya ya internasional. Saya yakin penggunaan trainingnya menggunakan standar ISO juga ya. Kemudian logistik juga. Nah ini tadi saya sampaikan mengenai bagaimana pendistribusiannya ke berbagai negara ya. Ya tadi Mixu punya headquarters, punya apa ya? Headquarters itu apa ya? Punya cabang utama gitu ya. Itu di Taiwan tadi. Nah, sementara sisa-sisanya ya sebuah franchise gitu ya, mitra. Nah, itu pendistribusiannya itu juga international deliveries, saya yakin ya. Bagaimana dia sudah memikirkan mulai dari masuk gudang sampai keluar gudang, bahan mentah itu harus terjamin kualitasnya. Paham ya rekan-rekan ya? Ada yang tahu nggak bahwa Mixu itu ternyata, supply chain, atau ada yang sudah tahu? Saya ingin diskusi dulu. Ada? Sudah tahu, Pak. Ada di sini yang belum tahu? Oh itu perusahaan es krim Pak Wahyu, saya sering beli minuman. Belum tahu, Pak. Nah, ini jadi tidak sesimpel itu ya rekan-rekan ya. Ternyata kompleks kalau kita pelajari lebih jauh Mixu. Kalau rekan-rekan perhatikan di berbagai kanal-kanal, channel-channel YouTube edukasi yang ada di Indonesia, YouTube itu bagus yang membahas mengenai Mixu banyak sekali. Rekan-rekan bisa cari tahu ya bagaimana Mixu itu bisa beroperasi ya di Indonesia. Strateginya, kemudian profitnya dibahas semua tuh, lengkap datanya ada. Banyak YouTuber ya yang membahas itu. Kemudian time to market juga bagaimana Mixu itu punya sebuah segmen pasar karena dia menggunakan seeking low price gitu. Dia mencari profit dengan menggunakan pendekatan harga yang murah. Gitu rekan-rekan ya. Jadi bagaimana market pangsa pasar di Asia terutama yang memang kalau kita lihat middle income gitu ya, pendapatan yang menengah ke bawah itu bisa membeli produk ini. Kalau saya pikir dari sisi kualitas tidak tertinggal ya, tidak berbeda jauh dengan produk-produk yang sudah eksis gitu ya, produk-produk yang punya nama gitu bisa bersaing lah ya. Oke, selanjutnya perencanaan bagaimana ya tadi baik lagi satu paket dengan manajemen perusahaan. Perencanaannya dilakukan dengan sangat baik dari hulu ke hilir. Distribusi apalagi ya kalau kita bicara aspek distribusi ya karena sudah going globe, sudah dikatakan perusahaan multinasional ya, distribusinya juga sudah menggunakan berbagai moda transportasi gitu ya, baik darat, laut. Nah ini demi efektivitas, efisiensi terdeliverynya gitu ya, bahan mentah. Saya pikir itu ya, produk-produk yang sudah diproduksi di negara asal gitu ya, Mixu itu sendiri bagaimana ya semua mitra-mitranya harus menggunakan material dari Mixu pusat gitu ya. Pengadaan, profit, saya pikir profit juga sekarang bisa cek data keuangannya gitu ya, laporan keuangannya memang ya profitnya juga cukup bertumbuh ya untuk Mixu ini. Itu ya rekan-rekan ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Jangan malu dong. Bertanya dong. Kita diskusi. Nah, saya ingin tahu deh, kalau tidak ada yang bertanya gitu ya, menurut analisis rekan-rekan semua, dalam 5 tahun atau 10 tahun mendatang, apakah Mixu ini dapat bertahan
atau akhirnya tertinggal oleh kompetitornya yang makin menjamur gitu? Coba, ada yang bisa bantu saya menjawab pertanyaan dari saya diskusi hari ini? Menurut rekan gimana? Mungkin akan lebih berkembang lagi, Pak. Berkembang lagi ya, Pak Denny ya. Apa? Atas dasar apa Pak Denny? Bisa survive gitu? Bisa serta karena Mixu ini kan pelopor ya, dia punya strategi marketing yang lebih keren, supaya aja udah lebih modern daripada mungkin salah satu pelopor, Pak. Hmm. Ya kalau kita Nah, lihat, karena secara tidak langsung banyak yang niru juga gitu Pak di sini tuh. iya ya, Saya betul perhatiin betul ya, betul. kalau saya perhatiin gitu ya, malah bisa jadi salah satu inspirasi buat kita untuk mencoba dengan strateginya Mixu ini. Oke, terima kasih Pak Denny. Oke, yang lain ada yang resen nih, Pak Yanuar Eka Pratama, silakan. Gimana menurut pendapat Pak Yanuar? Masih mute? Pak, masih mute Pak Yanuar? Coba. Oh maaf Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Yanuar menurut Pak Yanuar? Jadi menurut saya Mixu tetap bertahan. Jadi kalau bisa di flashback lagi, kalau menurut pandangan saya itu, jadi kayak situasi Mixu sekarang ini kayak produk ini Pak, jajanan kayak ayam crispy gitu Pak. Oh, Dulu dia mungkin, memperluas namanya ah, turunan produk ya, ya, jadi Pak Yanuar kayak, ya. jadi mungkin peristiwanya seperti itu. Jadi dulu mungkin awal-awal muncul dia sangat booming sekali karena memang hanya dia saja gitu. Tapi mungkin 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian dia tetap bertahan, tapi kompetitornya semakin banyak karena wah ini ada model baru nih, wah ini ada produk baru nih, kita bikin yuk. Orang-orang pada suka. Nah, gitu. Jadi kayaknya sih dia tetap bertahan gitu. Oke, terima kasih analisis yang tajam Pak Yanuar. Ya, Jadi makasih banyak, Pak. ya, terima kasih ya. Jadi Mixu itu berusaha menerapkan strategi diferensiasi namanya. Ya. Jadi agar perusahaan itu bisa survive, bertahan hidup lah ya, tidak pailit gulung tikar, ya perusahaan harus bisa menambahkan turunan produknya gitu dengan strategi diferensiasi harga ataupun produknya. Gitu ya. Terima kasih ya Pak Yanuar. Oke, selanjutnya ada Bu Saskia Meilani ingin memberikan pandangan. Silakan, gimana Bu Saskia? Oke, izin sebelumnya Pak, saya Saskia Melani dari MG 104. Menurut saya, Mixu ke depannya ini akan tetap berkembang. Setahu saya setelah saya itu searching dan juga mendengarkan beberapa video di kanal YouTube dan juga di TikTok. Jadi saya itu untuk apa namanya tuh untuk perusahaan Mixu ini mereka itu terus berkembang. Dari awalnya itu kan dari Cina ya Pak. Nah dari Cina itu mereka itu awal pertama kali itu kan jualan es serut. Nah kemudian berkembang jadi es krim dan juga minuman-minuman lainnya. Nah menurut saya walaupun sudah banyak kompetitor yang saat ini yang meniru seperti packagingnya ataupun seperti namanya kan ada tuh mixing atau apa ya. Nah, kalau menurut saya Mixu akan tetap terus berkembang. Pertama karena memang gerai outletnya itu kan sudah banyak ya Pak. Jadi orang-orang awam itu lebih kenal Mixu dibanding kompetitornya yang lain gitu kan. Nah, kedua kemudian Mixu ini terus berevolusi. Jadi dia itu tidak hanya menjual itu saja, tapi apa namanya tuh mereka jual banyak sekali seperti minuman, kemudian ada juga es krim. Jadi terus-menerus mengeluarkan variasi rasa-rasa yang lain. Nah, ketiga Mixu ini mereka itu kalau tidak salah menurut saya ya perusahaan besar yang sudah dikenal banyak orang. Jadi menurut saya pasti dalam 5 tahun ke depan itu Mixu akan terus berkembang menjadi lebih banyak lagi seperti itu Pak. Karena sudah tersebar juga di seluruh dunia gitu kan. Oke, terima kasih Bu Saskia, penjelasan yang sangat Luar biasa, Pak. komprehensif gitu ya, lengkap ya Pak Denny ya. Jadi betul yang disampaikan rekan-rekan semua gitu ya, bahwa ya Mixu sebagai perusahaan tadi ya, food beverage drinks ice cream itu telah berevolusi lah, melakukan berbagai upaya strategi yang memang ujung-ujungnya melakukan diferensiasi
dalam produknya gitu ya. Nah, tapi perlu dicatat rekan-rekan bahwasannya ini contoh saja gitu ya, kita coba kaitkan dengan fenomena kejadian gitu ya yang sudah ada. Ya meskipun bukan perusahaan FMCG gitu ya, perusahaan makanan, minuman, es krim, tapi rekan tahu perusahaan Nokia? Tahu Tahu, Tahu, Nokia? Pak. tahu Pak. Kurang lebih Kabar sama lah. buruk kan? Ya. Nokia itu juga mengklaim sebagai salah satu perusahaan yang memang sudah going globe atau perusahaan multinasional gitu ya. Dan dia juga punya berbagai cabang gerai gitu ya di berbagai negara gitu ya. Ya kategorinya juga kurang lebih sama lah dengan supply chain, perusahaan yang bergerak di bidang rantai pasokan gitu, dari distribusi, kemudian cara menjual segala macam gitu ya. Ya itu ternyata kalah bersaing gitu ya, tidak mampu berevolusi, akhirnya ya gulung tikar juga ya. Ya meskipun tidak ada produk yang diperjualbelikan gitu ya, tapi ya sudah kategori gulung tikar ya. Tapi ya itu kita nggak tahu ke depan seperti apa, karena persaingan apalagi FMCG ya, perusahaan-perusahaan food, beverage, drinks, ice cream, kalau dia tidak bisa menerapkan strategi yang baru gitu ya agar punya diferensiasi terhadap kompetitor, ya akan mati juga. Atau di sini ada, saya ingin tahu dulu yang punya franchise Mixu, biasanya ada nih mahasiswa, ada yang tertarik membeli gitu. Berapa itu ya satu outlet ya? Ada yang tahu nggak? Rekan, saya juga belum mempelajari itu. 200 juta, 300 juta lebih ya? 350 Pak kayaknya. 350 ya, Mbak Iya. Ari ya. Jadi kalau 350 lebih baik kita tabungkan dulu ya, beli toko kelontong Alfamart ya atau Indomart nggak sih? Atau ada yang tertarik berinvestasi gitu, membeli apa Mixu gitu gerainya? Saya pikir Kalau saya sih enggak, Pak. Soalnya enggak ya, kalau Mbak Ari. perusahaan Mixu itu mungkin perusahaannya sih akan berkembang ya, tapi ada kemungkinan besar itu cabang franchise-nya yang bangkrut. Soalnya saking banyaknya cabang itu mereka saling membunuh gitu, Pak. Betul. Itu sama Mixu gitu. Oke, good. Analisis yang tajam. Makasih Mbak Ari. Ya itu. Bahkan dengan menjamurnya ya produk-produk sejenis dari brand lokal ya, itu juga kita pertanyakan tuh keberlangsungan dari Mixu itu sendiri ya Indonesia. Kalau biasanya perusahaannya udah pasti untung kan dia udah jual franchise-nya. Tapi iya, betul. yang terancam itu ini yang beli franchise-nya gitu. Ya betul sekali. Ya makanya harus ada sebuah strategi khusus ya. Kalau kita lihat analisis paling awal gitu ya, bahwa gerainya itu di Jakarta saja rekan-rekan bisa cek ya. Mungkin sudah ribuan ya outlet atau gerai dari Mixu itu sendiri ya. Tapi ya itu secara companies gitu ya, secara profit headquarters gitu ya, atau keuntungan dari Mixu pusat yang ada di negara asal ya tidak akan berkurang ya. Tapi kan kita lihat ya itu ya, karena menjamurnya gerai-gerai itu ya perlu ada, coba kita teliti lah ya ke depan bagaimana Mixu ini bisa survive gitu di Indonesia khususnya ya. Makanya ini tugas rekan-rekan semua nih yang masih muda gitu. Biasanya kan Gen Z itu inginnya yang simple gitu ya, berbisnis dengan franchise. Ada di sini yang sudah punya franchise? Ada? Nggak ada? Belum. Jadi saya doakan nanti ada lah ya rekan-rekan ya, yang punya outlet, brand-brand yang punya nama lah, nggak harus Mixu ya. Ya itu punya satu
gerai Tiki itu nggak rekan-rekan? Tiki, kemudian JNE, itu nggak tahu kita profitnya berapa ya, karena belum dianalisis ya. Ada di sini yang punya atau bekerja? Ada Pak. Ada ya? Mbak Selvia, boleh Ada cerita Pak. nggak? Kita diskusi deh. Gimana itu? Kalau franchise Tiki atau JNE yang di Jakarta, itu berapa itu ya? Boleh tahu nggak rate-nya gitu, Untuk harganya? pembukaannya gitu Pak maksudnya. Ya, pembukaan awal gitu ya. Itu kan minus tempat ya, lokasi ya. Iya. Tempat itu cari sendiri sih Pak. Cari Tempatnya. sendiri. Biasanya sewa ya, Mbak Sewa Selvia. boleh, milik sendiri juga nggak apa-apa. Oke, Gitu terus sih Pak. biaya awal tuh berapa investasi gitu Mbak? Boleh Biaya tahu? awal setahu saya kurang lebih sih nggak sampai 100 sih Pak. Wah, nggak sampai 100. Padahal kalau kita lihat Untuk layanan tiap agensi ya Pak harinya ya. ya. Oh, agensi ya? Untuk agennya, untuk kemitraannya. Gitu. Itu sudah dapat apa? Paket apa saja itu Mbak biasanya? Orang-orangnya Dapatnya, gitu. Udah ada oh belum? enggak. Kalau orang-orangnya kita cari sendiri Pak. Oh, cari sendiri ya. Oke. Cari sendiri. Jadi overall paling cuma yang kita dapat adalah sebatas banner, plastik flyer, gitu kan. Terus Hmm. sertifikat Oke. kemitraannya seperti itu sih Pak. Iya. Oke, good. Ya itu ya rekan-rekan ya. Coba menabung gitu ya, kemudian alokasikan tabungannya pada hal-hal yang produktif. Ya investasi lah ya. Kan bisa ya bagian dari investasi gitu. Membuka gerai, outlet, Mixu, JNE, ya berbagai produk lainnya lah ya. Jadi ya rekan-rekan semua lah yang nanti bisa coba tentukan sendiri ya. Karena saya juga pengen gitu ya rekan-rekan ya. Itu kan bisa menjadi passive income ya rekan-rekan ya. Betul nggak? Setuju Pak. Iya dong, harus Lain, dong. Pak. Iya, kita sama-sama mendoakan ya, Iya. Pak Ari ya dan lain-lainnya gitu. Passive Oke, income, Pak. Passive income, Pak. Mungkin kalau untuk menuju passive income kita butuh 1, 2, 3 retail, Pak. nah itu ya. Jadi ada teorinya dari Warren Buffett, don't put your egg in one bucket. Jangan letakkan telur pada keranjang yang sama gitu. Tahu nggak artinya apa? Ya pecah nanti telurnya. Betul nggak? Biar nggak pecah semua. Jadi kalau satu hilang masih ada yang lain gitu maksudnya. Iya, gitu Pak Denny ya. Jadi ya saya yakin karena semua punya tabungan baik di giro, deposito, savings. Tapi ya kalau bisa berinvestasi pada hal-hal yang produktif juga lah ya. Agar kalau teorinya dari Warren Buffett juga umur 40 tahun hingga 50 tahun kita bisa menjadi sleeping investor. Investor yang tiap malam cuma bisa ngecek gitu ya, profit yang kita dapatkan gitu ya, berapa. Itu kan suatu pencapaian milestone ya bagi kita gitu ya rekan-rekan. Jadi ya itu motivasi diri sendiri lah gitu ya. Oke, itu ya rekan-rekan ya. Nah ini saya coba jelaskan dulu ya. Tadi masih lanjut dari contoh Mixu, strategi Mixu, perkuat supply chain-nya. Jadi dari bahan baku yang terjangkau, itu ya, kita baca ya rekan-rekan ya, sebuah artikel, Mixu dengan rendahnya biaya ingredients yang mereka jual mengakibatkan jumlah permintaan konsumen meningkat drastis. Untuk itu cabang outlet Mixu berada di mana-mana. Coba bayangkan di Tiongkok saja hampir menyentuh 13.000 unit. Belum lagi outlet yang berada di luar Tiongkok seperti Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia sendiri. Wah luar biasa ya, 13.000 unit baru di Tiongkok ya. Jika pendapatan mereka didapat dari penjualan bahan baku, nah itu, yang dijual itu bahan baku rekan. Makanya kan hampir 90% ya. Lain halnya dengan pertumbuhan bahan baku yang mampu menekan biaya produksi hingga 20%. Karena itu jumlah outletnya merajalela, menjamur ini di berbagai negara ya. Permintaan pasar meningkat. Selain menyuguhkan harga bahan baku yang sangat murah, ternyata kualitas produknya juga tetap terjaga. Kondisi ini lah yang menunjukkan tingginya pembelian yang signifikan. Kita baca bareng-bareng ya rekan-rekan ya. Ini menarik soalnya. Saya baru
mendalami Mixu ini juga ya di semester ini. Misalnya untuk harga cup standarnya kira-kira Rp500. Mungkin saja Mixu bisa mendapatkan 250. Secara perhitungan ini tentu berdampak langsung pada harga pokok penjualan. Oh, HPP-nya ya. Oke, ya makanya karena dia itu mewajibkan, tadi ya saya underline di awal, mewajibkan mitranya membeli bahan mentah dari Mixu pusat. Intinya gitu, dia nggak boleh memproduksi sendiri. Nah, artinya dia mencari margin of profit, itu ya, meskipun tipis. Kan berarti kan dia menjualnya murah, ya nggak produknya di berbagai negara. Tapi dia mengejar quantity gitu loh. Jadi dia menggunakan pendekatan seeking for margin of profit gitu. Profit dari marginnya yang tipis tadi ya karena quantity yang dikejar gitu ya. Di berbagai negara ya tinggal dikalikan saja gitu. Jadi profit yang bisa diperoleh luar biasa ini. Secara perhitungan ini tentu berdampak langsung pada harga pokok penjualan ya. Yang harga di pasar itu murah. Iyalah, itu ya. Fasilitas produknya besar. Harga jual produk yang sangat rendah untuk para supplier membuat fasilitas produksi Mixu semakin besar. Tentunya operasional mereka juga lebih efektif dan efisien. Keputusan untuk melengkapi fasilitas produksi menjadi investasi terbaik bagi Mixu karena lebih efisien dari seluruh aspek dan pastinya berjangka panjang. Standar dan kualitas produknya terjaga, murahnya biaya bahan baku. Nah ini, jadi benar-benar murah ya bahan baku ya. Yang mereka jual juga tidak menurunkan kualitas produksi. Jadi saya yakin ini analisis lebih jauh ya rekan-rekan ya. Jadi kalau dalam siklus sebuah produk itu hingga ke tangan konsumen, tadi saya sampaikan ya, bagaimana mendapatkan raw materials, bagaimana raw materials diolah menjadi work in process gitu ya, bahan mentahnya, hingga menjadi finished goods, barang yang siap dijual gitu. Berarti sudah ada value added di situ. Jadi Mixu tuh di tahapan bagaimana mendeliver, menjual bahan mentahnya gitu. Kemudian saat bertransformasi produknya jadi work in process, itu berarti ada nilai tambah lagi. Harganya tentunya berbeda tuh dari bahan mentah hingga ke tangan konsumer berbeda. Jadi tiap negara pasti punya ada perhitungannya sendiri. Misalnya 1 cup of tea gitu ya, satu botol, satu minuman teh di Mixu itu ada perhitungannya rekan-rekan. Nggak di outlet itu menentukan harga sembarangan gitu. Mungkin di berbagai negara harganya berbeda gitu, tergantung negaranya gitu ya. Nah itu ya analisis saya mengenai penentuan biaya HPP, harga pokok penjualannya. Oke. Proses distribusinya baik. Mixu dalam mengoperasikan supply chain F&B juga wajib diacungi jempol. Mengapa? Hal ini bermula di tahun 2014, di mana Mixu mulai mendirikan pusat distribusi sendiri. Nah itu tuh, bener kan analisis saya? Untuk menyuplai seluruh outlet mereka setiap hari dengan menghilangkan profit margin menengah. Nah, bener kan? Saya belum baca nih, beneran ini artikel ini. Mixu mampu menjaga biaya produksi semaksimal mungkin dan meminimalisir biaya pengiriman. Nah, Mixu ini berarti mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam distribusi. Gitu ya rekan-rekan ya. Itu kuncinya. Jadi kita banyak belajar rekan-rekan ya dari fenomena-fenomena perusahaan yang beroperasi gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan ada minat mauan gitu ya terhadap bisnis food and beverage, itu bisa coba tiru strategi pendekatan dari Mixu ini. Gitu ya rekan-rekan ya. Ini bagus saya pikir. Itu rekan-rekan untuk Vicon perdana sore ini. Saya juga ingin jelaskan beberapa hal ya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya masuk ke materi LMS ya terutama.
karena mungkin ada pertanyaan yang masuk ke saya untuk kriteria penilaian tiap sesi gitu agar terhitung mahasiswa itu hadir seperti apa Pak Wahyu. Jadi saya sampaikan ya rekan-rekan ya. Dan untuk tugas terstruktur rekan-rekan tunggu saja gitu ya, before midterm misalnya. Biasanya saya share ya, sebelum UTS saya sudah share di sesi ke-5 atau 4 gitu ya, untuk tugas terstruktur dikerjakan hingga UAS saya berikan waktu. Biasanya juga sistemnya berupa tugasnya berupa output gitu ya, berkaitan antara tugas, UTS, UAS. Saya jadikan satu saja rangkaian gitu ya. Jadi kita lihat dulu tim teaching ke arah mana untuk tugas, UTS, UAS. Itu ya yang ingin saya sampaikan. Oke, ada yang resen Pak Denny Aryaji, silakan. Mau bertanya Pak. Pak Wahyu ini sampai semester berapa Pak mengajar di manajemen profesi? Saya, oke. Pak Denny ini, mahasiswa di kelas MJ berapa? 104 Pak, maaf. 104, mahasiswa baru, reguler atau Baru, konversi? reguler. Reguler ya, oke. Jadi salam kenal Pak Denny. Jadi saya tentunya tiap semester mengajar. Ini pertanyaannya apa sih? Di semester sampai semester berapa, betul nggak? Betul Pak, betul sampai semester berapa ya? Ya. Soalnya saya agak tertarik dengan Pak Wahyu ini. Oke, jadi memang kalau kita lihat tentunya semua dosen tetap manajemen ya, ada 7 orang, saya bisa sebutkan ya, ada Prof. Rus, Bu Ratih, Pak Farid, Pak Joko, Pak Yusuf, saya termasuk, terus Bu Pustika, dan Bu Dr. Dia, gitu ya. Kami itu memang tiap semester pasti ngajar Pak, cuman mata kuliahnya saja yang berbeda. Core keilmuan saya, bidang keilmuan saya corporate finance, manajemen keuangan gitu ya. Tapi selama kurang lebih 4 semester di Unsia saya mendalami juga supply chain ini karena bagus ya, ilmu yang implementatif gitu. Jadi kita lihat aja fenomena di lapangan bahwa supply chain itu kan berkembang ya rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan tutup mata terhadap fenomena SCM, operation, logistik, ya sudah ketinggalan lah. Jadi tenang saja Pak Denny Aryaji, dosen manajemen itu dosen-dosen terbaik lah ya. Jadi kita hadir tiap semester tentunya dengan mata kuliah yang berbeda. Jadi rekan-rekan, saya juga mengajar di pengantar teknologi informasi ya, tapi MJ 101 kalau nggak salah ya. Jadi kalau nanti bertemu dengan saya saat Vicon ya kita ketemu lagi, jangan bosan lah. Gitu ya Pak Denny, terima kasih ya. Oke, ini karena Vicon perdana ya rekan-rekan ya, saya ingin sampaikan mengenai kontrak perkuliahan juga. Coba saya share mengenai LMS ya rekan-rekan ya. Sudah tampil ya LMS saya. Saya coba masuk salah satu kelas ya. Saya semester ini mengajar 15 kelas juga rekan-rekan. Karena memang kemarin ada mahasiswa tambahan dari jalur konversi yang banyak, sehingga ya kami prodi sesuaikan dengan kebutuhan dosen manajemen ya yang ada gitu. Jadi ya kita juga banyak mengampu kelas, sehingga yang paling efektif sebenarnya Vicon itu bisa kita gabungkan kalau kelasnya paralel gitu. Seperti ini supply chain kan 101 dan 104. Sebentar, saya coba masuk ya. 104 deh. 101 deh. Nah, ini ya rekan-rekan ya. Saya mohon maaf, biasanya saya gabung gitu Viconnya, tapi karena saya ingin coba menyapa lah ya, karena Vicon perdana. Ya 2 kelas saya pikir banyak mahasiswanya, di atas 60 lah. Jadi saya coba sesuaikan saja lah ya. Tinggal yang penting kan rekan-rekan hadir Vicon ya. Tapi saya ingin bahas parameter penilaian saya gitu.
untuk kehadiran mahasiswa ya. Sudah lihat rekan-rekan tampilan saya? Iya, sudah, Pak. Ada nggak di sesi 1 dan 2 sebelumnya di kelas saya ini 101 dan MJ 104 yang dinilai tidak hadir gitu mahasiswa, terchecklist absen, ada di sini? Hadir semua nggak? Hadir ya? Oke. Hadir, Pak. Hadir ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, jadi kalau rekan-rekan merasa ada gitu, Pak Wahyu, saya sudah mengakses materi Pak, hadir Vicon, melihat video pembelajaran, mendownload learning materials, ternyata masih absen di kelas saya, sampaikan saja ke saya. Tapi, gitu ya rekan-rekan ya, kalau hal ini terjadi di kelas lain, dosen pengampunya bukan saya gitu ya, ya rekan-rekan harus hubungi Bapak Ibu dosen pengampu kelas gitu ya. Saya tidak punya otoritas untuk memperbaiki gitu ya, mereview presensi mahasiswa tiap sesinya. Dan juga rekan-rekan, saya harus sampaikan ya, karena bobot kehadiran partisipasi gitu ya, baik secara sinkronus dan asinkronus itu 30%, bobot yang sangat tinggi ya bagi saya selama 1 semester ke depan, karena ini juga mata kuliah 3 SKS. Tolong diperhatikan gitu ya. Saya tidak akan melakukan remedial untuk kehadiran mahasiswa gitu ya. Mungkin kebijakan dosen lain ada tersendiri, tapi kalau saya pikir ini kan mudah ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan cukup bisa melihat materi gitu ya. Tiap sesi yang saya bagikan dari modul, PowerPoint, kuis jika ada gitu ya, dilihat saja, itu kan sudah terhitung by system. Kemudian memberikan komentar di LMS, di forum, itu sudah saya hitung kehadiran mahasiswa. Kemudian lihat video, meskipun tidak tuntas gitu ya, rekan-rekan melihat di awal, kemudian di skip, ditarik videonya hingga menit terakhir gitu, itu kan sudah terhitung. Jadi saya membaca berdasarkan laporan sistem LMS ini. Kemudian mendownload tadi learning materials, ini kan sudah terhitung sebenarnya by system. Nah, ada 4 komponen untuk saya menghitung kehadiran mahasiswa, ya ini, melihat, memberikan komentar, kemudian mengakses video, mendownload learning material. Salah satu dikerjakan di kelas saya gitu ya, itu sudah terhitung hadir. Jadi mudah kok. Jadi saya pikir saya harus tegas semester ini untuk kehadiran. Saya pikir tidak akan ada remedial lah ya, karena ini mudah. Ada kesulitan nggak rekan-rekan mengikuti perkuliahan gitu? Ada nggak? Saya ingin coba tanya dulu. Insya Allah tidak. Kan mudah ya rekan-rekan ya, fleksibel sekali gitu. Anytime, anywhere rekan-rekan bisa akses nih. Bahkan saya pun bisa memantau, memberikan komentar, memberikan diskusi di forum LMS menggunakan smartphone loh. Tapi jangan ditiru gitu ya, karena saya punya akses sebagai dosen. Tapi kalau mahasiswa saya sarankan untuk lebih optimal gitu menggunakan web based. Artinya apa? Ya menggunakan laptop gitu, membuka web Siakat, membuka web LMS gitu ya rekan-rekan ya. Jadi itu yang saya harapkan, karena fleksibel sekali ya di Unsia ya. Nah itu ya, untuk laporan kegiatan, karena ini baru berjalan 2 sesi, saya pikir rekan-rekan tolong optimalkan lah ya kehadiran, kan 30%. Sisanya UTS 20%, kemudian tugas 30%, betul ya. Tugas terstruktur ya, kemudian UAS 30%. Jadi saya pikir rekan-rekan harus memahami bobot perkuliahan ya. Jadi kehadiran 30, kemudian tugas terstruktur 30%, UTS 20%, UAS 30%, 100%. Gitu ya rekan-rekan ya. Tolong dipahami betul ini. Kemudian ada yang bertanya kemarin, saya nggak tahu tampilan LMS mahasiswa itu seperti apa. Tapi di sini ada namanya Student Engagement Score.
Jadi laporan bagaimana mahasiswa tersebut aktif gitu ya dalam forum-forum eh, baik secara sinkronus maupun asinkron. Ini terdata by system automatically gitu ya. Jadi saya pikir saya tidak bisa merubah data ini gitu. Mahasiswa memberikan interaksi, feedback, presensi. Jadi muncul engagement score. Misalnya Pak Balta, di sini ada Pak Balta Marnalom. Samosir ini aktif nih, sangat aktif. Beliau berinteraksi dalam forum ya, memberikan feedback, hadir 100% gitu. Tapi misalnya ada Mbak Okti Nurul Aini, wah ini interaksinya 0 gitu, feedbacknya 0, jadi engagement score-nya muncul kurang aktif gitu ya. Nah ini saya nggak bisa merubah, dosen di manajemen semuanya juga tidak bisa merubah, ini udah by system. Jadi tolong rekan-rekan ini diperhatikan betul ya tiap sesi. Kan nggak berat lah. Rekan-rekan misalnya kerja gitu, Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu luangkan waktu lah, sejam, 2 jam untuk mereview materi gitu ya. Mendownload seluruh learning materials, ya mengakses gitu di LMS kan mudah ya. Ada kesulitan nggak rekan-rekan? Terutama MJ 104 ya, mahasiswa baru. Ada yang ingin menyampaikan bentuk protes gitu ya, masalah absensi, saya tanya sekali lagi. Ada? Karena udah sesi 2 ya. Ada, silakan. Pak. Untuk cut off absennya itu seminggu ya Pak? Di hari apa ya Pak ya? Oke, kalau saya sendiri, saya selalu share itu kan di hari Rabu ya, Rabu pagi atau sore lah, kalau saya rekan-rekannya. Kalian bisa cek tiap sesi pembelajaran gitu ya. Biasanya cut off saya gitu ya, saya melakukan presensi tiap sesinya itu di hari Senin ya, Senin malam biasanya saya berikan kesempatan mahasiswa. Jadi saya pikir Rabu ketemu Senin, ya kurang lebih banyak waktu lah rekan-rekan ya. Jadi ya rekan-rekan saya berikan tips kiat gitu ya, bagaimana mengolah waktu ya Sabtu Minggu lah, diakses materi, diintip-intip lah. Gitu ya Pak Gimanto ya. Siap, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan rekan-rekan? Karena saya pikir sesi perdana cukup lah. Saya ingin berdiskusi, menyapa dulu, kemudian menjelaskan sedikit konsep dari SCM. Oke, ada? Maaf Pak Wahyu. Oke, silakan. Iya, saya ingin menanyakan Pak yang terkait dengan tadi Bapak ada menunjukkan terkait dengan interaksi ya engagement score-nya Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah untuk yang itu kan ada presentasinya Pak 80, 84, 83, 90, 89. Itu kita bisa ada tolak ukurnya enggak Pak itu? Dalam hal untuk penilaian kita itu Pak yang dia punya engagement score-nya itu Pak. Oke, terima kasih Pak Bu Wilda Manalip, betul ya? Iya Pak. Oke, jadi terima kasih Bu Wilda. Ini pertanyaannya mungkin mewakili ya. Jadi bagaimana parameter dalam menentukan student engagement score? Saya pikir tadi saya sampaikan ini by system, rekan-rekan. Jadi ada parameter interaksi, ada parameter apalagi tadi itu. Kalau bisa cek ya feedback, presensi, tentunya ini analisis saya, rekan-rekan itu harus aktif dalam sesi-sesi perkuliahan gitu, di LMS, forum-forum diskusi gitu. Terkadang kan saya suka membuat pertanyaan berantai ya. Nah rekan-rekan tolong bisa direspon gitu ya, menurut pendapat rekan-rekan semua terhadap masalah atau fenomena yang saya angkat itu diberikan masukan sehingga itu feedback interaksi ternilai itu, terhitung nanti, ada angkanya, ada bobotnya. Muncul nilai lah ya, berapa persen. Nah kalau rekan-rekan itu ya hanya mendownload ya materi, melihat video tanpa adanya, namanya kan engagement.
engagement itu apa sih? Sebuah keterkaitan gitu ya. Sebuah apa ya? Kelanjutan gitu ya. Rekan-rekan kalau sudah memulai suatu hal, ya sudah nih saya coba buat analogi gitu ya. Rekan-rekan ya sudah ada role perkuliahan di kelas MJ 101 atau 104, ya berarti rekan-rekan itu harus memberikan ya sebuah feedback lah minimal di LMS tuh. Kalau ada pertanyaan berantai gitu ya. Nah, untuk presensi ini saya bisa bantu ini. Kalau rekan-rekan makanya sudah terhitung by system hadir gitu ya, ya saya checklist secara manual ya. Tapi kalau rekan-rekan itu ya apa gitu ya. Nah ini ya saya harus saya harus tegas menyampaikan ya. Saya pikir tidak perlu ada remedial presensi lah. Kalau nanti di ujung setelah saya rekap ya, pertemuan sesi perkuliahan ada yang perlu saya tingkatkan nilainya gitu ya, saya bisa bantu. Tapi kalau untuk sesi-sesi awal ini saya pikir saya coba biarkan dulu ya. Biar sistem LMS yang bekerja ya rekan ya. Ya karena udah 2 sesi ya. Sesi pertama Introduction to SCM, kemudian sesi kedua Strategi Supply Chain. Ini kan banyak modul, banyak PowerPoint, banyak video yang sudah saya angkat ya di LMS ya, ataupun pertanyaan berantai. Nah, rekan-rekan tolong bisa lebih aktif gitu ya. Gak apa-apa, nanti diperbaiki. Tadi parameter-parameter yang rekan-rekan harus perhatikan. Saya nggak tahu makanya tampilan di LMS apakah sama ya parameternya ya. Kebudayaan nasional dipengaruhi oleh kebudayaan daerah juga ada. Oke. Karena kebudayaan nasional ini merupakan rangkuman atau Oke. Rekan-rekan, ada lagi pertanyaan? Last question mungkin. Untuk ini Pak, saya Pak Denny Arya Yusuf Pak, 104. Untuk pemberian tugas ini biasanya seperti apa Pak? Karena kita kan masih dalam tahap diskusi ya Pak di LMS juga. Nah, untuk tugas kayak mata kuliah ini tuh kayak gimana ya? Kita kan belum tahu. Saya kasih ini. Oke, terima kasih Pak Denny. Untuk tugas ya, terstruktur dalam 1 semester saya hanya memberikan 1. Tadi bobotnya 30% besar juga. Saya akan berembuk dulu ya ke tim teaching, modelnya seperti apa, luarannya. Karena biasanya berkelanjutan, 1 paket gitu. Tugas, UTS, UAS. Jadi nanti tugas saya open tentunya hingga UAS. Tenang saja, waktunya panjang. Nah itu untuk modelnya sendiri, tugas itu saya perlu berembuk dulu ya dengan tim. Mungkin sesi 4, 5, rekan-rekan bisa cek nanti di LMS tugasnya seperti apa. Biasanya berupa luaran kok saya rekan-rekan ya. Saya minta rekan-rekan memberikan opini gitu ya terkait adanya fenomena SCM ataupun hal-hal lain lah. Tapi tentunya saya ingin lihat dulu kualitas kelas 101 dan 104. Kalau saya pikir kualitasnya bagus ya dari student engagement score, saya bisa berikan tugas yang memang sifatnya challenging gitu, nantang gitu. Saya ingin tahu rekan-rekan itu bisa nggak mengerjakan itu. Tapi tenang saja rekan-rekan. Seperti apa Pak? Nah kalau contohnya itu kayak gimana? Ya tentunya nanti, karena kan kita ada tim teaching ya rekan-rekan semua ya, jadi ditunggu saja. Tentunya nanti saat saya membagikan tugas terstruktur, UTS, UAS, saya pasti akan Zoom gitu ya, pendampingan lah. Tapi ditunggu saja karena saya nggak bisa menentukan sendiri ya rekan-rekan ya, karena banyak orang, banyak dosen yang terlibat gitu ya. Oke, itu ya. Kemudian Ibu Siti Hajar, ada pertanyaan Ibu? Silakan. Yuyun Pak, dia namanya. Dipanggil Yuyun. Yuyun, ada Ibu ya. Yuyun? Orang Korea itu Pak. Oke, silakan. Pak izin
izin untuk next Vicon boleh nggak di weekend atau di malam Pak? Oke, Karena aku weekend ya. pengen ikut group, cuman nggak bisa karena di jam kerja. Oke, bagus untuk diskusi mengenai waktu Vicon ya. Jadi saya akan coba carikan waktu ya rekan-rekan semua, tenang saja Bu Yuyun ya, Bu Siti Hajar, Rizkia dan kawan-kawan, carikan waktu yang baik gitu ya sehingga lebih efektif kita Vicon di weekend ya. Jadi nanti saya carikan waktu dulu. Karena memang untuk semester ini rekan-rekan dosen-dosen manajemen itu banyak sekali yang harus melakukan proses bimbingan ya. Bimbingan tugas akhir. Itu mahasiswa ada 138 mahasiswa yang harus kita bimbing ya. Jadi biasanya weekend itu digunakan untuk bimbingan tugas akhir kalau saya ya. Tapi nanti saya carikan waktu, jadi tenang saja rekan-rekan. Jadi overall rekan-rekan nggak perlu khawatir gitu ya dengan saya untuk nilai gitu ya. Saya perlu sampaikan ya karena rekan-rekan semua saya pikir berhak mengetahui lah. Kalau rekan-rekan mengerjakan tugas dengan baik ya, UTS, UAS, tenang saja rekan-rekan. Saya tidak akan pelit lah memberikan nilai ya. Rekan-rekan bisa tanya ke senior-senior gitu ya. Saya kalau menilai itu tentunya ada sebuah aspek gitu ya, aspek dari attitude mahasiswa saya akan menilai gitu ya. Apakah mahasiswa tersebut rajin gitu ya mengikuti perkuliahan baik di LMS maupun Vicon gitu ya. Tentunya nilainya akan baik gitu ya, sangat baik lah, nilai A bisa di tangan lah rekan-rekan. Tenang saja dengan saya. Tapi ya saya mohon kita kerjasama ya rekan-rekan. Saya sebagai fasilitator, rekan-rekan semua peserta didik, kalau ada tugas, kuis gitu ya, dikerjakan saja dulu. Kerjakan saja dulu, karena saya juga bisa mengukur kok kemampuan rekan-rekan semua. Saya juga pernah kuliah, sama seperti rekan-rekan semua gitu ya. Jadi saya tahu perkuliahan konvensional tidak bisa diterapkan gitu dalam perkuliahan online. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi tenang saja dengan saya, feel free untuk diskusi di forum-forum LMS, di grup WA gitu ya, ataupun chat pribadi saya, atau email berdiskusi mengenai topik-topik SCM, saya senang ya. Saya nanti insya Allah merespon. Mungkin itu ya rekan-rekan ya, karena setelah ini saya akan ada Vicon manajemen keuangan ya. Jadi ini Vicon perdana juga saya coba maraton ya, sehingga saya pikir cukup ya Vicon perdana ini. Kita ketemu lagi nanti dengan Vicon-Vicon selanjutnya dengan bahasan topik materi-materi yang lebih menarik ya, sehingga rekan-rekan bisa coba mengikuti lah, hadir dalam forum-forum diskusi dan Vicon itu sendiri. Mungkin saya rasa cukup ya rekan-rekan semua ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih untuk MJ 101 dan 104 untuk kehadirannya. Vicon sore ini luar biasa. Kita coba jaga semangat gitu ya, jaga motivasi hingga akhir semester. Saya harapkan rekan-rekan bisa menyelesaikan apa yang rekan-rekan sudah mulai. Rekan sudah mulai nih perkuliahan, berkuliah di prodi manajemen Unsia gitu. Ya selesaikan dulu deh sampai akhir, jangan ada yang menghilang gitu. Sayang. Kalau saya jadi rekan-rekan semua gitu ya, saya juga akan coba menyesuaikan lah perkuliahan dengan pekerjaan, dengan lingkungan sehari-hari. Bisa lah semuanya. Karena manajemen itu ilmu atau seni ya dalam perencanaan, kemudian dalam actuating, kemudian dalam pengorganisasian, kemudian hingga dalam evaluasi gitu. Saya pikir rekan-rekan semua bisa lah, sudah dewasa gitu ya. Saya rasa cukup ya Vicon sore ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya.